Luisa, Syabila, Bambang umur 3 tahun makannya pasir. Ya, jadi udah ini manusia ikan. Iya, jadi udah seneng banget air ya. Alhamdulillah kita nggak keluar untuk les ya. Iya, untuk ke pantai udah biasa. Itu anak-anak semakin happy banget berenang dan nggak kenal waktu. Kayak Luisa sama kamu berenang tengah malam lulu. Sampai diomongin sama netizen, aduh tengah malam jam 1 berenang. Tapi kalau aku tengah malam, berenang tengah malam itu karena apa? Kamu yang sempurnakan semua kisahku tentang cinta yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Romeo and Juliet, kali ini kita mau bikin konten yang berfaedah banget nih karena kemarin kita sempat konten di Instagram kita tentang liburan yang gak kemana-mana tapi tetap seru aja karena kita baru aja pasang heat pump di pool rumah kita. Banyak banget yang nanya ya Beb ya, ke DM aku, terus Kamisya, Mas Baby tolong dong kasih tips apa sih pertimbangannya memilih heat pump. Terus nggak salah tuh di Jakarta kok pakai pemanas air untuk kolam renang. Banyak banget pertanyaan. Oke, di konten ini kita akan jawab satu persatu. Nah Beb, ini banyak juga nih ya Romeo and Juliet di rumah pada nanya nih, aduh Mbak aku pengen banget deh punya pool di rumah gitu loh. Apa sih tipsnya buat kita yang punya pool di rumah? Tips yang mendasar deh sebelum mereka memutuskan. Karena yang namanya bangun kolam renang itu kan harus nguruk, ngangkat tanah gitu ya berapa meter kedalamannya dan prosesnya itu sangat-sangat kotor. Kalau menurut kamu apa sih tips buat netizen gitu ya teman-teman semua, apa yang harus dipertimbangin hal-hal yang paling basic? Oke, yang pertama nih udah pasti itu meeting dulu keluarga tuh, anak-anak diajak segala macem, tanya hobi berenang nggak? Karena apa yang kita investasikan ini masuknya investasi ya, bukan cuma ngebangun rak buku atau rak ini yang bisa dibongkar kapan aja. Artinya ini perlu didesain dengan bagus, dikelola, di maintenance gitu ya. Bahkan kita juga ada tuh keluar uang untuk maintenance ya per bulan segala macam, untuk servis gitu. Jadi ini bukan keputusan yang mudah gitu loh. Artinya diputuskan secara betul. Nah yang kedua, dari sisi lihat dulu gitu loh di rumah kita ini secara posisi segala macam apakah masih memungkinkan, karena lebarnya juga kan kita harus tentukan gitu loh, minimal tuh 2 meter lah minimal gitu ya. Cuman kalau aku waktu itu memutuskan ini karena rumah kita ini butuh ya estetika gitu loh, di samping estetika secara desain ya, kita pengen ada sesuatu yang ya selain ini bisa dibuat berenang, maksudnya kolam renang, pool, tapi juga secara estetika juga kita bisa nikmatin. Makanya kolam kita ini agak aneh, artinya lebarnya 2 meter, panjangnya 18 meter. Nah, tapi kita bagi 2 kolam. Nah, untungnya kita desain menjadi 2 kolam. Jadi membuat kolam renang kalau saranku adalah itu nggak bisa lepas dari estetika desain rumah Anda. Nah, jadi itu harus didiskusikan dengan bukan interior, maksudnya arsitek ya. Karena desainer lah ya. Harusnya kolam itu kolam renang atau pool itu memperindah rumah. Iya. Harusnya. Jadi bukan hanya secara fungsional gitu ya, berfungsi untuk sebagai kolam untuk berenang, tapi juga kalau bisa memang dipikirin secara estetika gitu ya, secara posisi, kemudian material, speknya gitu ya. Jadi Baby tuh cukup detail sekali memikirkan yang namanya spek. Aku nggak mau misalnya pakai keramik yang biasa, aku pengennya pakai mozaik. Mozaiknya seperti apa? Aku nggak mau rame. Terus aku juga request, Beb pokoknya aku harus melihat kolam berenang itu, begitu aku ngeliat kolam berenang bawaannya aku pengen nyemplung. Untuk memberikan kesan kolam berenang yang tempting, pengen direnangin itu sulit loh, gampang susah. Ada beberapa kolam renang yang dasarnya materialnya itu warnanya gelap. Kalau buat aku pribadi, ini pendapat personal ya teman-teman, buat aku pribadi aku enggan untuk berenang.
Tapi ketika kolam berenangnya itu warnanya biru muda, kayak baju aku nih, kayak langit warna biru. Kena matahari. Terus kena matahari, terus keluar refleksi dari mozaiknya itu membuat kayak, aduh enak banget nih kayaknya berenang sore ini. Aduh kayaknya, nah feel itu yang harus dibangun di kolam renang kita. Tips lainnya adalah yang paling penting safety. Safety gimana caranya supaya kolam berenang itu tetap terjaga dari hal-hal yang nggak diharapkan. Kayak misalnya kamu punya anak kecil, kamu punya bayi, punya balita yang belum bisa berenang. Jadi pikirin keselamatannya mereka, diawasin terus, dimonitor terus. Karena Bambang itu baru bisa berenang umur kayak 5 tahun ya Beb ya, 5 apa 4 tahun ya, 4,5 tahun ya. Cepet dong 4 tahun. Iya 4 tahun gitu loh. Jadi harus banget dijagain ya untuk anak orang tua yang punya anak kecil. Dan jangan lupa dilesin anaknya supaya kolam renang itu kepake, nggak hanya untuk sebagai dekorasi atau estetika aja, tapi memang bisa jadi tempat quality time atau bonding sekeluarga. Bisa berenang bareng. Makanya yang paling penting tuh meeting pertama. Iya. Ya, karena itu harus dilibatkan anak-anak itu. Kebetulan anak-anak kita itu Denny manusia ikan semua. Semua Denny manusia besarin, ikan guys. Luisa, Syabila, Bambang umur 3 tahun makannya pasir. Ya, jadi udah Denny manusia ikan. Iya, jadi udah seneng banget air ya. Alhamdulillah kita nggak keluar untuk les ya. Iya, untuk ke pantai udah biasa. Jadi mereka semua otodidak belajar berenang, semuanya berani sama air, semuanya hobi. Bahkan sekarang alhamdulillah setelah kita pakai heat pump dari Ariston ini ya Beb, itu anak-anak semakin happy banget berenang dan gak kenal waktu. Kayak Luisa sama kamu berenang tengah malam lulu. Sampai diomongin sama netizen, aduh tengah malam jam 1 berenang. Tapi kalau aku tengah malam, berenang tengah malam itu karena apa? Karena anget kan? Karena Ariston. Karena Ariston. Nah terus banyak juga ditanya ini kenapa kita berdua akhirnya memilih Ariston. Iya, kenapa milih Ariston ya memang ya. Karena kalau kita bicara Ariston ya udah pasti udah legend ya, namanya udah dari dulu lah. Dari zaman aku kecil ya, mungkin kalau udah mau mandi air hangat itu udah pasti kita pakai water heater ya, pasti ada tuh di kamar mandi mereknya Ariston. Nah ini Ariston di sini aku kaget gitu loh, ternyata menghadirkan heat pump khusus pool. Nah ini yang akhirnya aku tertarik untuk yuk kita coba yuk gitu loh. Dan kita yakin banget Ariston sudah teruji gitu ya puluhan tahun. Makanya begitu kita datang ke tokonya kita pilih-pilih gitu ya. Kita tanya kekurangannya apa, kelebihannya apa, maintenance-nya seperti apa, servisnya seperti apa, garansinya dari A sampai Z. Kita tanya secara detail. Akhirnya kita berdua yakin ya Beb ya, Ariston adalah jawabannya. Untuk tipe yang akhirnya kita ambil yang tipe AR12SM. Kenapa kita milih AR12SM ini? Yang pertama ternyata AR12SM ini adalah produksi anak bangsa kualitas dunia yang udah menjadi top brand 6 tahun berturut-turut. Jadi otomatis sudah terpercaya dan juga terlaris gitu ya, itu nggak main-main. Terus selain itu kita juga memilih AR12SM ini karena ternyata cocok banget menjadi pemanas air selain untuk kolam berenang. Kalau misalnya kalian punya jacuzzi di rumah yang kolam kecil gitu ya, atau biasanya tuh orang-orang yang punya usaha villa atau butik hotel gitu ya, pengen juga kolam berenangnya pakai ini juga salah satu tipe yang pas banget gitu loh. Dan alat ini ternyata terbuat dari material yang oke, jadi tahan sama klorin dan kaporit loh Beb. Iya dong, harus dong. Iya gitu. Dan yang pasti daya listriknya ini rendah, tapi menghasilkan kemampuan yang sangat tinggi. Apa sih yang harus jadi bahan pertimbangan kita ketika kita memilih heat pump? Karena kan brand itu di luar sana banyak banget gitu ya. Yang harus jadi bahan pertimbangan apa aja sih yang faktor-faktornya? Yang pertama pasti mereknya ya. Brandnya dong, paling pasti itu harus kita lihat. Nah, yes, seperti Ariston ini kan seperti di awal tadi aku bilang ini udah legend. Dan yang kedua itu instalasi kali ya.
Oh, berapa watt? Karena kita harus sesuaiin dengan watt berapa watt di rumah kita ya kan dayanya. Nah itu berapa wattnya. Nah kalau kita langsung ke watt nih yang Ariston nih, itu sekitar 1,98 kW. It means itu hampir 2000 watt. Ya jadi sangat wajar sih menurut aku ya gitu ya dengan watt yang nggak terlalu besar ya, nggak sampai 10.000 lah gitu. Iya. Maksudnya 10.000 kegedean lah atau sampai 5.000, 6.000 gitu, itu terlalu gede. Jadi hampir 2.000 watt aku pikir sih masih oke dan ya itu kan otomatis ya. Jadi pada saat kita on, kita nyalain gitu ya, itu kalau kita nggak usah hidup matiin lagi sebenarnya. Karena pada saat dia sudah mencapai suhu yang diinginkan, yang kita inginkan, itu dia otomatis klik berhenti. Oke. Nah karena cuaca ya mungkin nanti dia akan dingin lagi air kolamnya. Iya. Dia akan nyala lagi, dia akan nyala lagi secara otomatis untuk menaikkan menyesuaikan lagi untuk suhu yang kita mau. Nah selanjutnya apa lagi nih Beb yang harus dipertimbangkan? Ya garansinya ada pasti. Oh iya bener, garansi penting banget. Nah ini untuk kompresornya ya. Untuk kompresornya itu garansi 3 tahun. Oke. Untuk spare partnya, ya selain kompresornya maksudnya itu 1 tahun. Spare part 1 tahun, kompresor 3 tahun. 3 tahun. Itu guarantee ya yang akan dijamin oleh Ariston. Nah kalau misalnya di tengah-tengah tiba-tiba ada kerusakan, biaya servisnya ada nggak? Ya selama masa warranty, ya pasti gratis. Oke, wow luar biasa ya. Setelah masa itu ada biayanya. Iya, setelah garansi, abis itu udah biasa ya, di semua brand juga seperti itu. Nah, itu dia tips dari The Romeos, dari aku sama Baby. Kita sharing pengalaman aja, nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang boleh ya tulis di komen. Kalau misalnya ada salah-salah juga boleh dikoreksi di komen, karena memang ini adalah based on experience kita. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kalian. Bagi yang udah punya pool atau mau berencana membuat pool. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video.